Kalau dosen itu tidak boleh cepat puas, jadi harus selalu stay hungry, stay foolish ya kalau kata Steve Jobs. Itu untuk semua profesi sih sebenarnya, tetapi kalau dosen itu lebih gawat lagi, kayak urgensinya untuk harus selalu curious, harus selalu aku apa yang kurang ya, aku apa yang belum bagus ya, aku apa yang harus ditingkatkan ya, itu harus lebih lagi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anandayu Suryardini, biasanya mahasiswa panggil saya Miss Dayu. Saya adalah dosen di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam Indonesia, atau biasanya disingkat UII. Saya mengajar di universitas sebenarnya sudah cukup lama, dari 2015, tetapi menjadi dosen tetap dan memiliki kewajiban sebagaimana seorang dosen itu sejak 2019. Jadi saya memang suka mengajar dan berinteraksi dengan pembelajar dewasa. Ya, jadi pembelajar dewasa itu kan yang belajar tidak hanya mahasiswanya, tetapi saya juga banyak belajar dari mereka. Lalu saya awalnya hanya sebagai pengajar di universitas itu. Jadi mengajar mata kuliah umum, tanpa kewajiban dosen yang penelitian, pengabdian masyarakat, dan lain-lain. Lalu saya merasa semakin lama semakin enjoy dengan profesi tersebut, ingin mengupgrade diri. Jadi ingin, sepertinya kalau hanya mengajar saja, masih banyak bidang-bidang lain yang bisa kita eksplorasi, seperti misalnya penelitian, pengabdian masyarakat, dan lain-lain. Maka saya ingin sekali untuk menjadi dosen dan mendaftarkan diri. Ketika itu ada posisi ya, dosen tetap di universitas yang sama tempat saya mengajar sudah sekitar 3 atau 4 tahun sebelumnya. Ya, di situ saya mendaftar dan alhamdulillah bisa. Jadi upgrade dari yang awalnya pengajar, tenaga pengajar, menjadi sekarang dosen, begitu, dengan kewajiban yang lebih banyak. Oke, menjadi dosen itu awalnya ya, kalau ini agak curhat, rasanya seperti ini. Kok bisa ya semua pekerjaan ini harus dilakukan oleh satu orang begitu? Karena banyak sekali seolah-olah seperti itu ketika dilihat ya. Tetapi ketika dijalani dengan senang ya, mendapatkan respon baik dari mahasiswa, kemudian mahasiswa kita sukses, meskipun belum sukses secara karir, tapi dalam mata kuliah yang dia tempuh itu sukses, mendapatkan insight baru, itu rasanya terbayar. Dan ketika dijalani selama 2 tahun ini, memang harus sangat baik dalam menata waktu ya, manajemen waktu dan menentukan prioritas. Itu tantangan tersendiri bagi saya, tetapi alhamdulillah saya menikmati setiap prosesnya. Jadi banyak sekali tanggung jawabnya, tetapi alhamdulillah kalau kita enjoy di bidang tersebut, kalau kita memang passionate di bidang tersebut, semua bisa dilalui. Penelitian, pengabdian masyarakat, dan juga pengajaran. Kalau di UII tambah 1 Mas, jadi catur dharma. Ada dakwah al-Islamiyah, gitu. Kalau dosen itu tidak boleh cepat puas, jadi harus selalu stay hungry, stay foolish ya kalau kata Steve Jobs. Itu untuk semua profesi sih sebenarnya, tetapi kalau dosen itu lebih gawat lagi, kayak urgensinya untuk harus selalu curious, harus selalu aku apa yang kurang ya, aku apa yang belum bagus ya, aku apa yang harus ditingkatkan ya, itu harus lebih lagi eagerness-nya. Jadi tidak boleh berhenti, tidak boleh langsung cepat puas. Belajar meningkatkan diri, professional development-nya bisa melalui workshop, bisa melalui ikut meneliti secara berkolaborasi, lalu selalu update, membaca jurnal-jurnal terbaru, itu wajib sekali ya. Pokoknya pengen rebahan tapi tidak bisa gitu. Meskipun pengen tetap tidak bisa. Menjadi dosen pasti beda-beda ya, tiap orang tantangannya. Kalau secara umum ya itu tadi
kewajiban untuk selalu upgrade ilmu, karena kita universitas itu kan kayak sumber berkembangnya ilmu pengetahuan ya Mas. Jadi penelitian dilakukan di situ, pengajaran dilakukan di situ. Ibaratnya seperti laboratorium raksasa ilmu pengetahuan itu universitas. Jadi ya kita harus selalu upgrade dengan itu tadi, upgrade metode penelitian terbaru, upgrade tren topik apa yang sekarang banyak diteliti gitu. Yang sudah nggak up to date berarti ya itu perlu direvisi. Lalu banyak sekali sih Mas, kurikulum, penelitian, metode ngajar apa nih yang paling pas nih, terutama nih pandemi ya. Jadi apa nih, gimana kita ngajar online, nggak ketemu tapi tetap bisa tersampaikan dengan baik, tetap target pembelajaran mahasiswa itu tercapai dengan baik, seperti itu sih. Plus kalau saya sendiri ya, karena tugasnya yang sangat banyak itu tadi, yang secara garis besar catur dharma plus surat tugas dari lain-lain itu manajemen waktu. Dan itu kalau saya pribadi itu manajemen waktu harus selalu saya tingkatkan. Dukanya itu ya kalau itu tadi kalau saya struggle-nya adalah manajemen waktu, sehingga untuk membagi waktu dengan keluarga itu masih, karena baru mungkin ya menghibur diri sendiri nih ya, mungkin baru 2 tahun menjadi dosen ya, jadi untuk membagi waktu dengan keluarga itu masih belajar banyak saya. Jadi saya harapannya seperti dosen-dosen senior saya itu, meskipun putra-putrinya juga sekolah, juga bertumbuh kembang dengan baik, karir di universitas juga baik, dan perhatian ke putra-putri juga baik. Nah, saya selama ini merasa itu masih saya perjuangkan. Tapi tidak apa-apa, bismillah ya. Semuanya dijalani dan pokoknya usaha terus aja. Lalu sukanya lebih banyak sih. Pokoknya banyak sekali kalau sukanya ya. Terutama kalau saya itu paling puas ketika mahasiswa memiliki pemahaman terhadap perkuliahan yang saya sampaikan. Entah itu bersifat materi pembelajaran atau insight di luar materi pembelajaran. Misalnya nih, setelah ikut mata kuliah saya tuh, mereka yang mata kuliah misalnya micro teaching gitu ya, praktek mengajar. Mereka yang awalnya jadi guru mah gampang gitu ya, paling cuman kayak gitu kan. Itu adalah profesi yang sejuta umat lah jadi guru itu gitu. Setelah mengikuti mata kuliah micro teaching yang kami ajarkan, itu diajarkan oleh tim kami, mereka memiliki pemahaman yang berbeda tentang guru. Wah, ternyata guru itu benar-benar mulia. Ternyata persiapannya dari A sampai Z itu banyak sekali, pertimbangannya banyak sekali. Jadi guru itu bukan profesi yang main-main. Dan respect saya menjadi semakin besar untuk seorang guru. Nah, momen-momen seperti itu Mas, jadi itu nggak bisa dibayar dengan uang seberapapun ya. Jadi moment of revelation ya. Jadi saat-saat dimana mereka tuh terbuka pikirannya untuk satu hal, itu suka yang terbesar kalau menurut saya sejauh ini. Kalau hal-hal lain ya banyak sih, ya bisa menerbitkan itu senang, bisa bertemu orang banyak senang. Karena sebenarnya ini ya, saya tuh background ilmunya sastra Inggris ya. Lalu S2-nya juga ilmu sastra, tetapi passion saya itu mengajar begitu. Dan pengalaman saya lebih banyak daripada di dunia kesusastraan dan kepenulisan, itu lebih banyak pengalaman kerja secara profesional mengajar begitu. Jadi dari pengalaman tersebut juga ditambah dengan training, workshop ya untuk memperkaya pengalaman diri, ya akhirnya saya merasa saya paling tepat mengajarnya pendidikan bahasa Inggris, bukan sastra Inggris gitu. Di universitas itu kan ada yang namanya roadmap ya. Kebetulan kalau saya ikut roadmapnya itu yang teacher education. Jadi penelitian di sekitaran membimbing dan mendidik calon guru untuk menjadi guru yang baik. Itu tadi misalnya di mata kuliah micro teaching gitu. Lalu ada roadmap juga di bidang linguistik dan kebudayaan. Di situ yang saya sambungkan sama background S1 dan S2 saya, sastra.
saya meneliti sastra anak. Karena itu sebenarnya passion saya di masa lalu, di S1 dan di S2. Jadi biasanya saya di seputaran sastra anak atau teacher education itu. Masih banyak sekali ya. Masih, saya tuh ibaratnya kalau di dunia dosen ya, saya baru balita lah Mas, gitu ya, baru masuk, baru nyemplung. Ya ingin mengembangkan skill penelitian saya terutama ya. Kemudian mengajar saya, ingin kemampuan menulis saya jauh lebih berkualitas yang sekarang masih jauh dibandingkan dengan dosen-dosen yang lebih senior yang sudah banyak publikasinya. Saya ingin ke arah situ, jadi wajib ya, tidak hanya ingin, wajib untuk bisa ke arah situ. Publikasinya lebih baik, ngajarnya lebih baik, lebih bermanfaat. Oke, target saya dalam waktu dekat adalah saya baru saja menyelesaikan penelitian yang mendapatkan hibah, jadi dari universitas itu di mata kuliah micro teaching. Jadi kami mengaplikasikan pembelajaran problem based learning di kelas tersebut. Jadi mahasiswanya praktek ngajarnya itu berdasarkan permasalahan yang nyata dari dunia nyata. Itu mereka kaji, lalu mereka cari problem solvingnya untuk nanti ketika aku ngajar aku harus gimana berdasarkan permasalahan itu. Itu barusan selesai semester kemarin. Nah sekarang tugas kami ya tim adalah menyusunnya menjadi publikasi. Itu adalah target terdekat. Oke, ya saya berharap bahwa karena saya kebetulan mengajar di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris ya, yang mahasiswa yang saya ajar insya Allah harapannya adalah menjadi guru ya. Saya berharap mereka menjadi guru dalam artian yang luas, karena semua orang itu guru, terutama sekarang di masa pandemi, ibu guru, ayah guru di rumah. Mereka menjadi guru dalam artian yang luas, tidak hanya mengajari materi tetapi juga mendidik masyarakat Indonesia, literasinya, kesadarannya, integritasnya, semua itu mereka tanamkan tidak hanya sebatas profesi yang pergi ke kantor dan menjadi guru, tetapi juga guru seutuhnya ya. Sesuai dengan jargon kami di Prodi, teachers lead the way. Jadi guru itu nanti akan memimpin.